Baik. Nah, itu tadi ya, sambil nunggu di record dulu ini tadi. Baik, sebentar. Oke, kita mulai ya. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi zidna ilma warzuqna fahma bi rahmatika ya arhamar rahimin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam 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 warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Nahmadu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu la nabiyya wa la rasula ba'dah. Nawaitu ta'alluma wa ta'lima wa tadhakkura wa tadhkir wan naf'a wal intifa' wal ifadata wal istifadah wal hatha 'ala tamassuki bi kitabillahi wa sunnati rasulih ibtigha'a wajhillahi wadda'a ilal huda waddu'a 'ala tal khair ibtigha'a wajhillahi wa mardati wa qurbihi wa thawabih. Alhamdulillah, insya Allah di pertemuan malam hari ini di hari ini hari apa ini? Tahu nggak teman-teman? Ini hari apa? Hari Pilkada. Oh, hari pilkada. Tapi hari ini tetap hari Rabu ya? Ya, Ya. Nah, ya. Jadi hari ini tetap hari Rabu ya, walaupun sedang menjalankan eh, pemilihan calon-calon pemimpin kita, maka tidak lupa ya kita ketika di halaqah, ketika kita membaca Al-Quran, kita doakan mudah-mudahan pemimpin-pemimpin kita nanti menjadi pemimpin yang adil, ya, yang adil, pemimpin yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, yang bertakwa kepada Allah, takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, karena kalau ada satu doa mustajab ya, ketika ada seorang ulama yang ditanya, jika ada satu doa mustajab, apa doa yang kau minta? Maka ulama itu menyebutkan, aku akan meminta seorang pemimpin yang adil. Kalau pemimpinnya adil, pemimpinnya salih, nah, nanti insya Allah ke bawah-bawahnya itu, itu ikutan salih juga ya. Maka kita banyak-banyak berdoa, mudah-mudahan pemimpin kita pemimpin yang adil. Baik, insya Allah malam ini kita lanjutkan ngajinya. Nah, ya, kita lanjutkan deresnya, kita lanjutkan tilawahnya, kita lanjutkan murojaahnya. Ya, insya Allah kita masih di surah apa? Al-Fajar. Al-Fajar. Nah, Al-Fajar atau Al-Fajr? Fajar. Nah, Al-Fajr ya. Kalau Al-Fajar berarti itu Mas Fajar berarti ya. Surah apa? Surah Al-Fajr ya. Afwan, sebelumnya mungkin di pertemuan sebelumnya tidak membersamai teman-teman ya, karena sedang ada kegiatan, beberapa kegiatan seperti itu. Baik, coba terakhir sampai ayat ke berapa? 9. Ayat ke-9 ya. Berarti di pertemuan sebelumnya hanya satu ayat, betul? Ya. Masya Allah, keren ya. Ini luar biasa ya, kelasnya satu pertemuan satu ayat. Nah, jadi nanti kalau ada yang hafal ya surah Al-Fajr ini, nah, insya Allah nanti bacaannya itqan ya, bacaannya mutqin nanti ya. Seperti itu insya Allah. Iqra'ul Quran fa innahu ya'ti yaumal qiyamah syafi'an li ashabi. Bacalah Al-Quran, sesungguhnya ia akan datang pada hari kiamat menjadi apa? Syafaat. Menjadi syafaat, betul. Menjadi syafaat untuk siapa? Untuk sahabatnya. Nah, siapa sahabatnya? Sahabatnya itu yang bacanya, yang suka ngelihatinnya. Nah, ya, yang suka memperhatikannya. Nah, gitu ya. Kira-kira kalau kita punya sahabat, seneng nggak kita kalau diperhatiin? Senang. Tenang ya, sama. Al-Quran juga seperti itu. Maka
ada sebuah sebuah perkataan dari seorang ulama ya, yaitu mungkin teman-teman, kata Syekh Isa Al-Ma'sarawi, beliau mengatakan kalau kamu tidak bacalah Al-Quran itu dengan niat salunahu haqqa tilawati, dengan sebenar-benarnya bacaan. Jika kamu tidak mampu, maka faqra'u ma tayassara min. Maka pilihlah bacaan-bacaan yang mudah kamu bacakan. Jika tidak mampu juga, nah, baru kemudian beliau mengatakan fastami'u lahu wa ansitu. Maka dengarkan, simaklah dengan tenang. Ya, pokoknya jangan sampai kita mengabaikan Al-Quran. Ya, kapanpun, dimanapun, jangan sampai kita mengabaikan Al-Quran. Baik. Sebelum kita lanjut ke ayat 10 malam ini, kita sama-sama murojaah dulu sebentar ya. Kita baca dari ayat pertama, dari ta'awudz tentunya ya. Dari ta'awudz, kemudian basmalah kita baca ya. Baik. Nanti insya Allah surah Al-Fajrnya akan saya tuntun ya. Nah, kita sebelum itu baca surah Al-Fatihah dulu, kita bacakan serentak ya. Sekalian kita sambil mendoakan apa yang ingin kita doakan ya. Baik, kita mulai wahid, ithnani, thalatha. Surah Al-Fatihah dulu ya. Kita baca sama-sama. A'udzu billahi minasyaitonir Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Baik, sebelum lanjut, ghairil maghdubi 'alaihim waladdall, itu berapa harokat? 6 harokat. Itu jenis nama matnya, mat apa itu? Mat lazim. Mat apa? Mat lazim. Lazim. Kenapa disebut mat lazim? Mat wajib. Karena ada tasdid. Wajib dibaca 6 harokat. Masya Allah, ini masih ada Dalam satu selisih pendapat ini ya. Tadi ada yang menyebutkan mat lazim, ada yang menyebutkan mat wajib. Nah, itu ya. Nah, nanti kita bahas ya. Jadi itu mat wajib, mat lazim, atau mat tabi'i itu ya. Nah, nanti kita bahas ya. Nah, ya, nanti kita bahas. Insyaallah ya, kalau ada kesempatannya, kalau masih ada waktunya, kita bedah surah Al-Fatihah. Sekarang surah Al-Fajr dulu ya. Nanti insya Allah surah Al-Fatihah ada di kelas-kelas lainnya insya Allah. Kita mulai dari ta'awudz ya. Ta'awudz. Baik, saya sekali, teman-teman sekali ya. Baik, di mute dulu kalau ada teman-teman yang masih menyelesaikan urusannya ya. Di mute, misalkan ada yang sedang komunikasi selain di kelas ya. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Tafadhal. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ro-nya jangan diangkat ya. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ro, dia tidak panjang.
Ya, jadi jangan diangkat suaranya, jangan ditambahkan harokatnya ya. Pendek saja. Ini lagi ya. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Baik. Huruf H, ada yang tahu nggak makhrajnya di mana? Di tengah tenggorokan. Tenggorokan Nah, bagian tengah. huruf H, makhrajnya di mana? Di tengah tenggorokan. Tenggorokan bagian Tengah tenggorokan. Baik. Di tengah tenggorokan itu yang mana sih? Di Yang mana? bawah. Di atas ini. H, di bawah ghain. Oke, di atas H, di bawah ghain. Berarti di antaranya ya. Berarti Iya. dalilnya bainaha wa ghain. Di antara H dan ghain ya, seperti itu. Baik. Kalau kita lihat ya, huruf H ini dia ditemani dengan huruf apa? Ain. Betul sekali. Ain. Ditemani dengan huruf ain. Huruf H itu ditemani dengan huruf ain. Berarti tandanya apa? Tandanya ketika kita bisa mengucapkan huruf H, berarti kita juga otomatis bisa mengucapkan. Ada yang suaranya di mute dulu ya. Ketika Ana menjelaskan nanti takutnya terjeda-jeda ya penjelasannya. Baik, afwan. Saya ulangi ya. Kalau kita bisa mengucapkan huruf H, ya, maka otomatis kita bisa mengucapkan huruf Ain. Loh, kok gitu Ustadz? Iya. Kenapa? Karena dia tempatnya sama. Dia punya rumah, rumahnya tenggorokan namanya. Cuman huruf H sama Ain ini satu kamar. Ya, jadi di rumah tenggorokan itu ada 3 kamar. Yang kamar depan rumah H sama rumah Hamzah, yang di tengah rumah Ain sama rumah kamar H. Yang kamar di belakang itu punya Ghain dan Kho. Ya. Nah, jadi misalkan Ustadz kok mengucapkan huruf Ain itu sulit. Coba baca huruf H. Oh, bisa. Kenapa? Nah, seharusnya ketika kita bisa mengucapkan huruf H, kita juga otomatis bisa mengucapkan huruf Ain. Contohnya, saya minta teman-teman mengucapkan huruf Ya. Ya. Nah, betul. Sekarang ucapkan huruf Ja. Nah, huruf Jim dengan huruf Ya itu sama makhrajnya. Kira-kira di antara mereka berdua ada yang terasa sulit tidak mengucapkannya? Tidak. Tidak. Tapi kenapa ketika kita mengucapkan huruf H sama huruf Ain, kok Ain ini beda sekali ini rasanya ya. Nah, jadi apa kuncinya? Kuncinya hanya tinggal kita riyadhah. Kita apa? Kita ulang. Kita latih. Ya, kita latih. Apa yang dilatih? Bifakihi, lisan kita. Rahang kita latih. Ya, mohon maaf. Misalkan, Ustadz, saya ingin belajar tahsin. Pengen bagus nih bacaannya. Setiap hari saya dengar murotal, ya, murotal Syekh Sudais, ya, murotalnya Syekh siapa, Misyari misalkan. Setiap hari itu ya, dari tidur mau ke tidur lagi. Cuman saya nggak pernah baca. Kira-kira bisa bagus nggak Ustadz? Ya, itu ibaratkan apa ya, mustahil ya, mustahil. Merindukan bulan. Nah, seperti itu. Bagaikan apa tadi itu tadi? Bagus itu. Untuk merindukan bulan. Itu ya. Keren ya. Jadi mustahil seperti itu ya. Nah, kenapa? Karena kalau kita sering mendengar tanpa kita praktek ya orang besok dibawa. sama aja itu ya, sama aja. Maka yang bagus kita Kamu mendengar, kita praktek. Gitu aja ya. nggak kamu Baik. ingat. Nggak pergi Baik, di mute dulu ya. Baik.
Sekarang masuk ayat pertama. Wal fajr. Wal fajr. Ayat 1, ayat 2, ayat 3 saya wasol. Ya. Iya. Wal fajri walayalin ashri wasyaf'i wal watr. Silakan. Wal fajri walayalin Asri wasyaf'i wal watr. Baik. Ketika kita waqaf dan ketika kita membaca wasol, di huruf ro-nya berbeda lagi kondisi. Kalau kita waqaf, ro-nya tebal atau tipis? tebal. Nah, ya. Tapi kalau ketika kita membacanya secara wasol, tipis. Wakaf tebal. Kalau waqaf tebal, kalau wasol. Baik. Kita lanjut ya. Ayat keempat. Wal-laili idza yasr. Hal fi dzalika qasamul lidzi hijr. Hijar, bukan hajar ya. Hijar, ulangi ya. Hal fi dzalika qasamul lidzi hijr. Alam tara kaifa fa'ala rabbuka bi'ad. Alam tara kaifa Baik. Hati-hati ya. Ketika mengucapkan kaifa itu jangan sampai menjadi imalah. Jangan dibaca alam taro kai. Alam taro kaifa Hati ya. Baik. Kita lanjut ke ayat 7 ya. Iram dzatil imad. Baik. Ayat 8. Allati lam yukhlaq mithluha fil bilad. Ayat 9 silakan teman-teman yang baca ya. 1, 2, 3. وثمود الذين Betul. Nah, baik. Coba kita merojah sedikit ya. Kita tes dulu nih. Kemarin di pertemuan sebelumnya nyimak nggak nih ya? Nah, kita cek dulu nih. Mu mat apa? Tobi. Baik. Tobi. وثمود الذين جابوا ini hukumnya apa? Ya, baik. Yang sedang mengulang-ulang ayatnya di mute ya, supaya nanti nggak bentrok suaranya. Jadi misalkan kalau saya minta itu baru boleh ya. Alif lam samsiah. Baik, kalau ini nama hukumnya alif lam syamsiyah. Kenapa alif lam syamsiyah? Simpel Ustadz, karena di shotnya ada tasydidnya. Nah, ya ada tasydidnya. Baik. Emang kalau setiap alif lam bertemu dengan huruf shad itu alif lam syamsiyah? Tidak. Tadi ada yang jawab tidak. Coba siapa yang jawab tidak tadi? Coba. Kenapa?
juga. Kenapa setiap alif lam bertemu dengan huruf shad tidak termasuk alif lam syamsiyah? Selalu harus termasuk. Ayo, yang mana ini? Harus atau tidak ini? Ada dua pendapat ini. Harus Harus, harus. Berarti enggak, bukan yang ini, bukan yang ayat ini. Misalkan ada di ayat lain, misalkan, apakah setiap ada alif lam bertemu dengan huruf shad itu dibaca syamsiyah? Ya. Iya. Ya. Baik. Lihat huruf samsinya. Bukan kata benda Ustaz. Gimana? Karena ada tasdid. Lihat apa tanda tasdidnya Ustaz. Oke, lihat tanda tasdidnya Ustadz. Kalau misalkan ada tasdidnya berarti dia Samsiah. ya baik. Tiba-tiba kita mendapatkan Al-Quran misalkan yang tidak ada tanda hukum bacaannya, misalkan tidak ada tanda mat, tidak ada tanda syamsiyah gitu. Kira-kira apakah setiap alif lam bertemu dengan shad itu dibaca syamsiyah? Ada pengecualian Pak Ustadz. Ada pengecualian. Apa pengecualiannya? Bila itu termasuk kata benda ya Pak Ustadz ya. Ya, betul sekali. Kalau ada alif lam bertemu dengan kata benda, sifat, nama, baru dia apa? Syamsiyah. Tapi kalau huruf shadnya itu menempati kata kerja, maka dia tidak berlaku. Ya, maka dia tidak berlaku. Syaratnya syamsiyah, qamariyah itu apa? Harus kata Benda. sifat, kata benda atau nama, ya. Baik. Lanjut. Contohnya yang fiil gimana, Ustaz? Contohnya yang fiil, misalkan apa ya? Kata kerja contohnya apa ya? Selain huruf shad ya, saya berikan selain huruf shad. Kalau alif lam bertemu dengan huruf ta, itu syamsiyah, qamariyah. Syamsiah Ustaz. Syamsiyah, baik. Di Quran surah Al-Qiyamah itu enggak ada tanda tasydidnya. Wal taffatis saqu bis-saq. Ya. Seharusnya kan dibaca apa? Wattafati. Karena dia alif lam bertemu ta, biasanya itu dibaca syamsiyah, ya. Nah, tapi ini tidak. Kenapa? Karena arti dari taf itu bukan kata sifat atau kata benda, ya, tapi dia kata kerja seperti itu. Banyak contoh yang lain ya. Misal apalagi ya? Nanti boleh teman-teman cari ya, boleh dicari atau di searching di Google nanti banyak ya contoh-contoh. Yang tadi surat apa, Ustaz? Yang tadi itu surah Al-Qiyamah. Oh, Al-Qiyamah. Ya, Al-Qiyamah wal taffatis saqu bis-saq ayatnya. Baik, coba saya lihatin ya sebentar. Barangkali nanti bermanfaat ya. Surah Al-Qiyamah surah keberapa? Qiyamah itu 70 75 Ustaz. Ya, sudah ketemu ya, Masya Allah. ayat Baik, wal taffatis saqu bis-saq. Kita lihat. Nah, ini. Di ayat 29 itu seharusnya kalau ada alif lam setelahnya ta itu biasanya ditasydid huruf ta-nya. Kenapa? Karena dia termasuk huruf idgham syamsiyah. Ya. Nah, tapi di sini tidak. Kenapa? Karena maknanya dia bukan kata sifat, tapi kata kerja. Apa di sana maknanya tuh? Bertaut, ya, atau berbelit, ya, jadi tertaut, ya, atau mengikat. Nah, itu adalah kata kerja, bukan kata benda atau kata sifat. Seperti itu. Itu contohnya ya. Nanti boleh dicari lagi. Baik. Bilwad ini apa hukumnya? Alif lam qamariyah. Alif lam qamariyah. Ya.
Kalau wad ini apa? Matarid disukun. Matarid Mat disukun. arid li sukun. Kalau huruf dalnya statusnya apa? Qalqalah. Kola. Betul. Qalqalah. Kalam Betul. kubro. Mumtaz. Qalqalah. Baik, kita lanjut. Sekarang ayat 10 ya, insyaallah. Kita baca dulu sama-sama. Wa fir'auna dzil autad. Coba saya tadi masih mendengar ini ada yang baca walfir. Hati-hati ya, coba. Wa fir'auna ya, wa fir'auna. Baik, kita ulangi ya. Wa fir'auna dzil autad. Baik. Wa itu makhrajnya di mana? Wa. Makhraj huruf wa itu ada di bibir. Betul. Dalilnya apa? Siapa yang bisa menyebutkan? Ayo. Minimal nih. Siapa sih yang bilang kalau huruf waw itu dia makhrajnya ada di bibir? Dua bibir dimonyongkan ke depan. mengumpulkan dua bibir. Betul. Tadi definisi yang disebutkan itu betul ya, di kedua bibir namanya syafatain ya, kedua bibir namanya asyafatan ya, kedua bibir itu namanya. Yang menyebutkan salah satunya di dalam kitab Manzumatul Muqaddimah fima yajibu ala qari'il Qur'ani ay ya'lama, di kitabnya yang ditulis oleh Imam Muhammad bin Ali bin Yusuf Asy-Syafi'i Al-Jazari rahimahullahu taala, nafa'anallahu bi'ulumihi wa bi'ulumikum wa bi'ulumis sa'irin as-salihin fid darain. Beliau mengatakan lisyafatainil wawu. Jadi apa yang pertama disebutkan? Wow. Yang Betul, lisyafatainil. Di kedua bibir makhrajnya apa? Waw. Jadi apa? Ciri-ciri waw itu sempurna, syafatai dhamma. Syafataini dhamma. Apa? Kedua bibirnya monyong. Betul ya. Itu ciri-cirinya. Ini, perhatikan. Monyongnya bukan saat setelah kita bersuara, tetapi sebelum kita bersuara. Kenapa Ustadz kok harus seperti itu? Supaya wawunya tercapai salah satu sifatnya. Sifatnya salah satunya adalah infitah. Ada yang tahu nggak apa sifat infitah itu apa artinya? Aulanya terbuka. Aulanya terbuka. Kemudian maksudnya aula terbuka itu gimana? Ruangannya terbuka. Jadi dia enak mengucapkannya wah gitu ya. Kemudian dia juga mempunyai sifat yang namanya istifal. Apa itu istifal? Merendah. Menurun, datar. tidak mengangkat. Tidak naiknya suara. Kalau istifal simple. Kalau istifal berarti tipis. Udah gitu ya. Jadi nggak usah yang terangkat, nggak usah apa. Karena apa? Tidak semua orang paham. Misalkan saya jelaskan. Isti'la adalah ketika rahangnya terangkat dan tertutupnya aula tengahnya. Misalkan seperti itu. Paham nggak? Paham Ustaz? Ya. Ada beberapa yang belum paham. Tapi kalau saya bilang istifal, berarti itu ciri-cirinya apa? Tipis. Jadi ketika mengucapkan huruf waw itu tidak diucapkan wa, gitu ya. Jadi tidak seperti itu. Jadi gini cara bacanya nanti. Misalkan dia wawnya tebal ya.
Wa thamudal ladzina jabus sakhra bil wad. Wafir. Nah, wa nanti gitu ya. Tidak, tapi wa itu dia harus tipis. Sama ketika kita mengucapkan huruf sa. 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 Wa. Wa. Nah, gitu ya. Jadi jangan sa, yang satunya sa, yang satunya wa. Nah, nanti enggak gitu ya. Tapi dia harus sama. Ya. Wa raddu kulli wahidin li aslihi wal lafdhu fi nadhirihi kamithlihi. Baik, ulangi ya. Wa dimonyongin dulu, kemudian baru ditarik. Silakan. Wa. Oke, sekali lagi. Baik, sebentar. Jangan wa gitu ya, jangan wa gitu ya. Jadi sedikit saja, ditariknya sedikit saja. Wa. Nah, gitu ya. Jadi jangan betul-betul ditarik ya. Jadi minimal terbuka lah. Jadi minimal ketika baca Quran itu sambil tersenyum ya. Wah. Nah, gitu ya. Jangan terlalu ditarik. Wah. Gitu nah. Nanti repot ya, sulit jadinya. Masa wa fir'auna. Jadi bahasanya itu apa? Bahasanya itu natural ya, jadi secukupnya saja. Gitu ya. Baik. Wafir. Nah, di sini ada huruf ro. Kalau ro sukun sebelumnya kasro apa? Tipis. Apa? Tipis atau tebal? Baik. Coba saya minta satu orang buat contohin. Siapa yang berani? Berani ya. Siapa yang mau? Di raise hand di. Di mana nih? Belum ada yang raise hand nih. Nah, Ibu Masitoh dari Pangkal Pinang, silakan. Coba contohkan huruf ro-nya tipis. Wafir. Coba yang lainnya di mute dulu. Saya mau dengar Ibu Masitoh, silakan. Wafir. Nah, baik. Coba sekali lagi ikutin saya. Wafir. Yang lainnya di mute dulu ya. Afwan. Soalnya nggak kedengaran suara Ibu Masito ya. Nanti kalau sudah diminta praktek boleh. Coba ulangi Bu Masito. Wafir. Nah, ketika ro itu ada yang namanya takrir. Ada yang tahu nggak makna takrir? Ya. Bergetarnya takrir itu jangan terlalu banyak ya. Contoh. Wafir. Ya. Wabitakririn ju'il kata Imam Jazari ya. Wabitakririn ju'il maksudnya apa? Dia ada takrir cuman kurangi ya. Jadi tidak membacanya wa fir'auna dzil autad ya wal fajr. Nah, tidak gitu ya. Tidak gitu. Ya, jangan sampai seperti itu. Ar-Rahmanir Rahim. Ada ya. Misalkan contoh lagi. Bismillahirrahmanirrahim. Ya. Memang dia ro itu ada takrir, ada getar. Cuman getarnya itu dikurangin. Contoh. Wafir. Nah, coba sekali lagi Ibu Masito. Wafir. Betul. Coba baca sampai wafir'auna. Wafir'auna dzil. Cukup. Baik, saya kasih ya. Ketika Ibu Masito tadi baca, ro-nya itu jangan sampai mantul. Jangan sampai mantul ya, karena di huruf ro itu dia tidak mantul
Ya, contoh gimana? Baik. Sebentar, yang lagi praktek di mute dulu ya, sebentar supaya ini nggak terputus. Ini penting. Ketika mengucapkan huruf ro, dia ada sisi mantulnya. Contohnya gimana? Wa fir'auna. Kerasa nggak? Oh iya ada. Oh iya ada Ustaz. Oh iya ya. Nah, gitu. Kalau kita mendengar pasti kelihatan, tapi ketika kita yang membaca itu sering. Sadar. Ya. Wa thamudal ladzina jabus sakhra bil wad wa fir'auna dzil. Ada nggak tuh? Ada. Ada ya. Nah, itu tadi ya. Jadi ro itu dia bukan termasuk ke huruf qalqalah. Huruf qalqalah ada berapa? Ada Baju di toko Lima. baju. ada 5. Ya. Nah, tadi tadi siapa tadi ya? Hampir nyebutin 4 tadi ya. Ada 5 Ada 5 ya. Baju Ada 5. di toko. Betul, keren. Baju di toko. Tidak ada ro, setuju? Ya. Nah, setuju tidak ada ro. Nanti kita cek ya, ada kesempatan talaki, jangan sampai bacanya wafir. Nah, ya. Termasuk huruf lam. Nah, itu tadi udah dipraktekin lagi tadi ya. Jangan dikol-kolahin. Termasuk huruf lam. Ya, jadi ini setiap sholat kita gunakan Al-Fatihah. Jangan sampai kita salah bacanya. Ya, Bismillahirrahmanirrahim. Baik, ini ada yang bocor tadi. Nah, di mute dulu ya. Itu tadi Bapak siapa tadi ya? Alhamdulillah. Ya, jadi dia tidak mantul. Baik. Kita lanjut. Coba saya minta satu orang lagi, siapa yang mau praktek? Wa fir'auna. Nah, ini ada Ibu Haslinda Riau. Silakan. Ya, coba Ustaz. Coba, boleh. Sampai wa fir'auna saja ya. Wa fir'auna. Kurangi takrirnya. Wa fir'auna. Wa fir'auna. Mumtaz. Coba ada lagi nih Ibu Dedeh, silakan. Wa fir'auna. Kurangi ro-nya. Wa fir. Jadi jangan sampai dia wa fir'auna. Wa fir'auna. Sekali lagi wa fir. Rahangnya rahang tipis. Wa fir'auna. Wa fir'auna. Coba Ibu Rinawati. Wa fir'auna. Jangan mantul. Hati-hati jangan wa fir'auna. Ulangi. Wa fir'auna. Sip, keren. Ibu Putut. H-nya apa ini? Harjanti. Monggo. Wa fir'auna zil. Bagus. Sampai wa fir'auna saja ya. Baik. Lanjut Ibu Mariati Ponorogo. Monggo. Wa fir'auna. Huruf ro jangan ada hamesnya ya. Wa fir. Tapi ro-nya takrir saja. Wa fir'auna. Wa fir'auna. Bagus. Ibu Yulita, silakan. Wa fir'auna. Baik. Afwan Ibu Yulita, afwan ya. Ibu Yulita kalau mengucapkan R bahasa Indonesia apa bahasanya? Cadel enggak? Ya cadel, wafir. Oh, rada cadel ya? Ya. Berarti nanti jadi tinggal dikuatkan saja takrirnya sedikit ya. Jadi tidak wafir gitu ya, tapi ada takrirnya. Wa fir'auna. Coba. Wa fir'auna. Jangan tebal, ini tipis. Jangan wa fir'auna, ini tipis. Wa fir'auna. Wa fir'auna. Wa fir'auna. Betul. Baik, selanjut Pak Ahmad. Ahmad saja. Ini yang Ahmad saja. Ini ada 2 Ahmad soalnya.
Wa fir'auna. Ulangi, wa fir'auna. Wa fir'auna. Ya, berikutnya Pak Ahmad Hatta. Wa fir'auna. Dikurangin Pak ro-nya wa fir'auna. Wa fir'auna. V-nya jangan panjang. Wa fir'auna. Wa fir'auna. Betul. Ibu Mariana, silakan. Wa fir'auna. Ulangi. Wa fir'auna. Betul. Ibu Nur Sapitri. Aku ya mau, Ustaz. Wa fir'auna. V-nya jangan panjang. Wa fir'auna. Wa fir'auna. Betul. Nah, cukup ya. Cukup dulu ya. Nanti insya Allah ada ini lagi ya. Baik. Nah, mengucapkan huruf ro jangan sampai mantule. Nah, ya boleh ditambah le-nya biar ingat, pokoknya jangan mantule gitu ya. Karena huruf-huruf ketika membaca Al-Qur'an yang mantul itu hanya ada lima saja ya. Jadi jangan ditambah-tambah ya. Nanti apa Ustadz? Jadi aneh ya. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ya. Jadi aneh ya, jadi aneh. Sama huruf ro juga. Nah, itu baru wa fir'aun. Selanjutnya masih ingat enggak kalau ada waw sukun, ya sukun sebelumnya fathah itu hukumnya apa? Harfulin. Ya, betul ya, hukumnya lin. Lin itu apa maknanya? Lin itu dia lembut, pelan, itu lin ya. Jadi misalkan kalau ada Ibu Lin namanya, ini ada nggak nih Ibu Lin namanya? Nah, berarti ibunya lembut ya, halus gitu ya. Kenapa? Karena dia adalah huruf yang ketika dibaca itu seperti ada delay-nya. Nah, saya bahasakan delay, tahu ya delay? Jadi rada lambat gitu ya. Nah, kalau bahasa tajwidnya itu isba' ya, seperti menambah harokat ya, seperti menambah harokat. Beda lagi kalau tasdid. Kalau tasdid innahu kana tawwaba, dia tidak ada jeda. Tapi kalau dia waw sukun atau ya sukun sebelumnya fathah, maka dia seperti ada jeda. Wa fir'au, coba ikuti ya. Wa fir'au. Nah, ya. Tapi jangan terlalu panjang ya, jangan wa fir'au. Nah, jangan gitu ya. Tapi singkat saja. Baik. Jadi kita bedakan antara huruf yang ada tasydidnya sama dia sukun saja ya. Kalau ada tasydidnya berarti bacanya wa fir'auna, wa fir'auna, wa fir'auna. Nah, kita jangan sampai seperti ada tasydid. Baik. Ini hukumnya apa? Matobi'i. Baik, matobi'i. Kenapa matobi'i? Karena ya ada yang bukan alif bengkok, Ketemu alif bengkok. ketemu alif bengkok. Betul. Ada kasro bertemu dengan yang namanya alif Bengkok. Siapa yang tahu nama lain dari alif bengkok? Alif maksur. Keren ya, keren. Alif maksuro. Tuh, itu hanya sebutan ya. Nanti boleh kalau susah Ustaz menyebutkannya alif maksuro, sebutkan saja alif bengkok. Beres ya, seperti itu ya. Kenapa kok bisa seperti Ustaz? Karena gini, guru saya pernah menyampaikan kalau bahasa itu adalah sesuatu yang disepakati dan difahami. Nah, itu namanya bahasa. Ya, itu namanya bahasa. Simpel. Sekarang saya tanya, yang betul nun sukun, nun sakinah, atau nun mati?
Nun mati. Maknanya benar Ustaz. Tuh kan? Semua Itu benar. buktinya ya. Jadi kalau ada nama-nama itu nggak usah diperdebatin. Benar Ustadz, semua. saya belajar sama guru saya gini Ustadz. Ini namanya bukan alif bengkok tapi alif maksurah. Oke. Yang satu lagi, ini bukan alif maksurah Ustadz, namanya alif bengkok. Nah, gitu. Ketika bertemu dengan kedua gurunya, nah, itu sama saja ya, sama. Kalau kita bilang Ustaz, ya, Ustaz itu kalau dia mangkusoh, kalau dia za jadi alif maksurah Ustaz. mana? Iya. Iya, kalau itu kan zi dibaca zi Ustaz, berarti dia ya mangkusoh. Kalau dibaca za, ianya itu berarti dia menjadi alif maksurah. Oh iya. Gitu Ustaz. Karena ini apa? Ini mato Iya. matobi'i. Matobi'i. Ya, matobi'i. Tapi kan kalau matobi'i kan Ustadz kalau alif bengkok kan ketemu fathah bukan ketemu kasroh. Nah, betul. Ya, kalau alif bengkok dia bertemu dengan Fathah bukan bukan ini kasroh. ini saya ingin sampaikan ya. Jadi tadi keburu Ibu Ibu sampaikan. Jadi kalau ada fathah alif maksurah, alif bengkok, nah itu dia bertemunya harus apa? Fathah. Harus Berarti fathah. matobi'i. Kalau ini apa? Iya, Kasroh. Tapi yang ingin saya sampaikan apa? Kalau ada bentuknya yang seperti ini namanya apa? Tobi'i. Yang ini. Oh, matobi'i. Yang ini. Alif maksurah. Nah, alif bengkok atau alif maksurah. Nah, saya bukan menyebutkan ini ya. Kalau ini betul sudah mat tabi'i. Karena apa? Karena kasroh setelahnya bertemu dengan ya sukun ya. Tapi misalkan ini kita hapus, misalkan. Nah, status ini jadi apa? Iya. Jadi mat tabi'i. Jadi mat Jadi alif maksurah tadi ya. Nah, jadi alif bengkok. Coba masih ingat nggak ada 7 tanda mat tabi'i? 1, fathah bertemu Fathah berdiri, ketemu alif, fathah bertemu alif fathah berdiri. Kalau kasroh Kasroh ya sukun bertemu sukun. Kasroh berdiri. Pada sukun semua baru sukun waw terbalik, doma terbalik, wawnya berdiri atau terbalik? terbalik. Kirain wawnya berdiri ya. Nah, kalau za dengan ini baru hukumnya mat tabi'i. Nah, tadi saya ingin menyampaikan ini nih. Nah, kalau ada bentuknya seperti ini namanya alif maksurah. Nah, kalau mau bicara alif maksurah boleh, kalau mau bilang alif bengkok boleh, sama kasusnya dengan apa? Dengan nun sakinah, nun sukun atau nun mati, semuanya sama. Tapi misalkan lihat dulu sebelumnya. Kalau sebelumnya ada kasroh, berarti ini bukan alif maksurah, tapi apa? Iya. Betul, mat tabi'i. Cuman ini saja nih yang saya lingkarin. Iya. Dia menjadi ya sukun. Kenapa Ustadz? Karena ada ketika ayatnya fathah, dia ada bentuknya seperti ini. Contoh misalkan, idhhab ila fir'auna innahu tagha. Nanti silakan lihat di surah An-Nazi'at itu ada, ya. Idnadahu rabbuhu bil wadil muqaddasi tuwa. Nanti ada ya maksurahnya. Seperti itu, ya. Betul, Ibu siapa tadi yang ngingetin ya? Masya Allah, bagus. Kalau dia ini dia tetap mat tabi'i. Tapi kalau dia posisinya anggaplah dhi-nya ini tidak ada. Nah, kalau ada bentuk yang seperti ini bukan ya sukun ya, tapi apa? Alif maksurah. Betul. Alif maksurah. Betul. Maaf. Ya. Mau bertanya. Boleh. Jadinya bukan mad tabi'i ya. Sebab itu jadi dianggapnya ya gitu. Mahal ya Mas 18.000. Baik, yang mana tadi yang bertanya ini yang mana ini tadi?
Sebentar, coba yang lainnya di Dibacanya, Ustaz, dibacanya 2 harokat atau langsung? Baik, betul, bagus, bagus. Ini dibacanya 2 harokat atau 1 harokat, Ustadz? Bacanya Satu sesuai harokat kita. karena dalam sukun. Kalau kita wakaf di sini bacanya berapa? 2. Harokat. Kalau kita lanjut berapa? 1 harokat. Bacanya langsung. dia diwasol, ya, dia Diwasol. tidak ada mat. Dia Munazil diwasol. autar. Ya, jadi langsung saya wa fir'auna dzil autar. Tapi misalkan kita wakaf di sini bacanya berapa harokat? 2 harokat. 2 harokat. Nah, itu ya, bagus pertanyaannya. Ada lagi? Saya tanya lagi Ustaz. Boleh. Kan itu kalau matobi'i kan kasroh di depannya ada ya sukun. Bentar, ini ibu siapa yang bertanya? Yang Putut. lainnya boleh di mute dulu. Yang putut. Oh ya, boleh. Coba. Jadi kalau di sini kan kalau matobi'i itu kan kasroh bertemu dengan ya sukun. Di sini kan tanpa titik, Ya. alif bengkok. Jadi tetap namanya matobi'i. Coba ulangi pertanyaan, Afwan. Putus-putus suaranya. Apakah ini Quran Madinah. masuk di matobi'i? Karena di sini kan ya, kalau matobi'i kan kasroh bertemu ya sukun. Padahal di sini alif bengkok. Oh, baik, betul, Masya Allah. Misalkan nanti ada ayat, ya, gini. Coba saya carikan contoh ayatnya ya. Baik, ini misalkan. Alladzina ja. Ya, itu matobi'i. Kenapa? Kan di sini tidak ada tanda sukunnya. Di sini hanya waw saja. Oh, iya. Matobi'i. Kenapa disebut matobi'i? Kan syarat Huruf matobi'i Madinah. dhamma setelahnya waw sukun, betul? Iya. Kan di sini nggak ada sukunnya. Quran Madinah. Nah, sama ini juga ketika kita wa fir'auna dzi. Jadi kita nggak bacanya wa fir'auna dzi, tapi wa fir'aunadzi seperti itu, ya. Tapi kalau misalkan ada alif lam setelahnya, ini tidak berfungsi. Ya, tidak berfungsi. Seperti itu. Bagus, pertanyaan bagus. Masya Allah. Sama ya. Wa fir'auna dzi. Ada lagi? Bahasa Indonesia. Baik, tidak ada. Kita lanjut ya. Nanti insya Allah kalau ada. Lanjut Ustaz. Baik ya. Lanjut. Dzil au, kalau ada alif lam bertemu dengan hamzah apa? Alif lam qamariyah. Alif lam qamariyah. Alif lam qamariyah hurufnya ada berapa? 14. 14. Kalau alif lam syamsiyah hurufnya ada berapa? 14. 14 tambah 14 ada berapa? 28. Kata Imam At-Tibi di dalam kitabnya Al-Mufid, beliau mengatakan wa iddatul hurufi lil hijai 29 bilam tirai. Jumlah huruf hijaiyah ada 29 tanpa bantahan. Jadi tidak ada huruf apa? Tidak. Hamzah. Ya, yang tidak ada huruf Hamzah. alif, ya. Alif, Kalau yang hamzah ada alif. ada, ini hamzah. Alif, Nah, enggak ada alif. Ada huruf ya. Alif. Yang tidak ada huruf alif. Jadi tidak ada alif lam bertemu alif. Ya, sekali lagi ya. Tidak ada alif lam bertemu dengan alif. Ya. Kalau ada alif lam bertemu dengan alif, alif yang setelah lam sukun itu otomatis menjadi apa? Hamzah. Cuman hamzahnya dia malu. Nah, dia malu kenapa? Karena dia tidak punya baju. Karena yang dia pakai itu baju alif, ya jadi alif saja yang keluar.
hamzanya sembunyi. Nah, ya. Tapi apakah dibaca alif? Tidak, dibacanya Tidak. tetap hamzah. Nih. Nih, kalau di Al-Quran Madinah diberikan, ya. Jadi di Al-Quran Madinah diberikan. Kalau di Mushaf Indonesia biasanya disembunyikan. Jadi bacanya jangan wa fir'auna dzil au. Tidak, ya, karena ini hamzah seperti itu. Hamzah. Waw sukun sebelumnya fathah. Lin. Lin. Baik. Siapa yang bilang? Ustaz. Ustaz yang bilang gitu ya. Baik. Kalau teman-teman nanti buka, ya boleh dibuka di kitab yang sama, di kitab Al-Muqaddimah punyanya Imam Al-Jazari rahimahullah ta'ala. Beliau Masya Allah ya, banyak sekali karya beliau. Salah satunya adalah kitab Al-Muqaddimah. Beliau menyampaikan di bab sifatul huruf, ya, beliau menyampaikan wallinu wawun wa ya'un sukina wan fataha qablahuma. Beliau menyampaikan dan lin itu adalah waw sukun, ya sukun, wan fataha qablahuma, dan ada fathah sebelumnya. Itu disifati sebagai lin. Cuman pertanyaannya, ketika lin ini di akhir bacaan, apakah dia disebut lin? Lin. Berbeda lagi ya. Ada yang menyebutkan kalau di tengah-tengah kalimat lin saja karena dia berbentuk sifat. Kalau dia waqaf pas di sifat lin, maka dia disebut dengan madlin, ya, madlin. Madlin seperti itu ya, madlin. Masya Allah, keren ini ya. Harokatnya berapa, Ustaz? Gimana? Harokatnya bacanya tetap 4 apa 3? Nah, yang di sifat lin atau di madlin? Di madlin. Kalau di madlin dia lebih dari 2. Contohnya, li'ilafi Quraisy. Dia lebih dari 2. Boleh 4 sampai 5 harokat. Pokoknya dia lebih dari 2 harokat. Betul, karena dia matnya sama, sejajar dengan mat arid li sukun. Ya, sama dengan mat arid. Tingkatannya maksudnya. Mat arid li sukun boleh dibaca 2. 2, 4, 6. Boleh ya, sama. Madlin juga boleh dibaca 2. Li'ilafi Quraisy ilafihim rihlatash shita'i was-shayf. Itu boleh ya. Dipanjangin juga boleh ya. Baik. Nah, itu untuk ayat 10. Kira-kira ada pertanyaan tidak? Nah, untuk yang tadi ya jangan diambil pusing ya, mat surah, kemudian ini tadi ya. Pokoknya kalau kita berhenti berarti dia menjadi panjang, itu saja. Tapi jarang ya kalau ayatnya pendek kita berhenti di tengah-tengah gini ya. Nah, nanti takutnya ada ayat-ayat yang panjang. Nah, teman-teman bingung ini wa fir'aunadz atau wa fir'aunadzi. Nah, seperti itu ya. Tetap kalau mat tabi'i syaratnya kalau ada kasroh temannya syaratnya harus apa? Ya, harus ya sukun. Kalau dia kasroh bertemu dengan waw sukun apakah menjadi mat? Tidak. Ya, tidak. Kalau dia fathah bertemu dengan waw sukun apakah menjadi mat? Tidak. Tapi dia menjadi Lin. Betul ya, baik. Kita baca sama-sama terakhir ya sebelum kita buka sesi pertanyaan. Wa fir'auna dzil autad. Kita sedikit. Ini dalnya statusnya apa? Qalahnya sughra atau kubro? Kubro. Baik, kubro. Masya Allah, keren ya. Wah, Masya Allah. Baik, itu saja untuk ayat ini kali ya. Sekarang kita sampai jam 9. Nanti mudah-mudahan ada kesempatan untuk kita talaki nanti insya Allah. Barangkali ada yang mau ditanyakan, dipersilahkan.
Khususnya yang bertanya dulu ya, mungkin satu atau dua. Dua saja paling banyak ya, supaya nanti ada banyak kesempatan untuk talakinya. Baik, ini ada Ibu Masitoh, silakan. Assalamualaikum Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mungkin di luar ini ya bertanya ya Ustadz ya. Misalnya kita ngaji nih ya, kemudian kita buka mushaf. Kalau mushafnya itu kita coret, misalnya buat keterangan gitu, boleh nggak Ustadz? Baik, pertanyaannya bagus, Masya Allah. Al-Quran itu memang lembarannya adalah lembaran suci, ya. Banyak ada beberapa orang yang berpendapat Al-Quran tidak boleh dicoret-coret. Ya, Al-Quran tidak boleh dicoret-coret. Sekarang pertanyaannya, ketika kita ada Al-Quran yang berwarna, kira-kira itu dicoret nggak? Dicoret Ustaz. Nah, karena dia apa? Karena dia diberi warna. Nah, cuman bedanya kita memberi warnanya dengan warna tambahan. Nah, kalau saya sendiri, kalau misalkan untuk memudahkan kita itu tidak masalah, ya. Tapi jangan sampai kita merusak keindahannya juga ya. Misalkan dicoret-coret gitu ya. Nah, kalau misalkan ada pensil itu lebih bagus ya. Karena saya pribadi ketika menghafal itu kalau ada koreksian dari ustadz maka dilingkarin ya. Nah, dengan lingkaran pensil itu kebayang ya. Jadi kalau misalkan saya minta dibaca surah apa misalkan surah Yusuf misalkan, tolong bacakan surah Yusuf. Ada koreksi di sini dilingkari oleh guru saya misalkan seperti itu. Maka ketika saya baca ayat yang itu beserta lingkarannya itu sudah kebayang ya, seperti ada di depan gitu. Itu apa? Ya, buat memudahkan kita ya, mudah-mudahan tidak masalah insyaallah. Karena tidak ada yang menjelaskan haram, tidak ya, tidak. Mudah-mudahan itu membantu kita untuk meningkatkan kualitas bacaan kita insyaallah. Jazakallah Ustadz. Satu lagi Ustadz, kan ada mushaf nih tertulis mushaf Al-Hadi gitu. Itu maksudnya itu nama penerbitnya atau nama apanya Ustadz? Allahu alam. Coba itu konteksnya di mana dulu? Apakah nama jenis Qur'annya? Misalkan Mushaf Salman. Oh, berarti mushafnya punya Salman gitu ya. Mushaf Al-Hadi. Oh, berarti ini mushafnya dari produknya Al-Hadi misalkan. Nah, misalkan kita ada produk misalkan Al-Quran At-Taqwa misalkan. Oh, berarti ini dari perusahaan atau percetakan At-Taqwa. Oh. Mungkin itu nama saja Ustaz. mungkin ya. Ya, jazakallah Ustaz. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ada lagi? Satu lagi terakhir. Kalau nggak ada kita langsung talaki nanti insyaallah. Bertanya Pak Ustaz. Nah, siapa ibu siapa? Sebutin. Sutriyati Pak Ustaz. Ibu Sutriyati, silakan. Ya, ini terkait idgham syamsi ya. Kalau idgham syamsiah kan itu hurufnya 14 ya, diantaranya ada huruf lam. Ketika ini di kalimat misalnya al-lail gitu, itu masuk. Gimana? Ya misalnya alif lamnya itu ketemu huruf lam, itu masuknya ke idgham syamsiah atau idgham mutamatsilan ya? Baik, betul, Masya Allah. Bagus ya pertanyaannya. Ustadz, kalau misalkan ada huruf alif lam bertemu dengan lam lagi, misalkan situ ya. Nah, itu masuknya mutamatsilain atau masuknya ke syamsiyah. Nah, seperti itu ya. Baik. Pertama, cara membacanya kita boleh sebutkan alif lam syamsiyah atau idgham syamsiyah. Tapi misalkan kalau ditanya ini hukumnya, jenis kaidahnya selain dari syamsiyah apa? Dia idgham mithlain. Kenapa? Karena ada huruf yang sama bentuknya dan sama makhrajnya. Cuman yang satunya sukun, yang satunya berharokat seperti itu. Nah, jadi kalau ditanya ini idgham syamsiyah atau idgham mutamatsilain ya sama seperti itu. Oh, bisa dua-duanya berarti ya. Cuman kan sepertinya sama seperti ini mat tabi'i atau mat asli. Penyebutannya saja. Istilahnya. Misalkan saya tanya,
Ini lin atau matlin? Nah, kita bingung jawabnya ya. Jadi itu karena boleh disebut ya. Mudah-mudahan kita bisa pahami ya, insyaallah. Sama seperti misalkan ada mim sukun setelahnya mim. Itu idgham mimi atau idgham mutamatsilain? Sama. Nah, itu tadi ya. Tapi yang paling sering kita ucapkan apa? Idgham mimi. Nah, karena kita jarang menyebutkan idgham mutamatsilain. Seperti itu. Tapi ada pembahasannya ya. Wa awwalai mithlin wa jinsin insakan ada ghimka kurrabbi wa balla wa abin fi yaumi ma'qalu wa hum wa qul na'am sabbihu la tuzigh qulubal faltaqam. Ada idgham mutamatsilain, ada idgham mutaqaribain, ada idgham mutajanisain, kemudian ada idgham mutabaidain. Ya, keempat itu dirangkum oleh Imam Al-Jazari rahimahullah di dalam baitnya hanya 2 bait saja yang saya baca tadi. Wa awwalai mithlin wa jinsin insakan ada ghimka kurrabbi wa balla wa abin fi yaumi ma'qalu wa hum wa qul na'am sabbihu la tuzigh quluba faltaqam. Nanti boleh dicek. Itu ya. Ada lagi pertanyaan? Satu lagi Ustaz. Nah, boleh. Ibu yang sama atau beda ini? Beda. Oh, beda. Terakhir berarti ya, terakhir. Ini kasusnya tentang mushaf. Mushaf saya itu jadi saking seringnya jadi rombeng. Rombeng gimana maksudnya? Jadi udah pak gitu ya. Terus udah dijilid lagi, begitu lagi gitu. Nah, itu sebetulnya diapain itu, Ustaz? Baik. Al-Qur'annya robek. Lama. Sebentar, coba Ibu putar dulu suaranya banyak yang masuk jadi nggak kedengeran. Coba yang gimana Ibu? Saking sering di ini kan jadi serombeng lah gitu. Jadi dicoba saya jilid lagi, tapi rombeng lagi. Sebaiknya diapain gitu. Karena Masya Allah, baik. Serombeng itu rusak ya? Ya. Baik. Karena Al-Quran itu sering misalkan dipakai ya. Misalkan ini Al-Quran karena sering dibuka jadi biasanya bagian jilidnya ini kebuka misalkan gitu ya. Ya. Nah, itu sering misalkan ya. Para penghafal Quran biasanya juga sering karena sering dipegang jadi Al-Qurannya lecek ya, rusak seperti itu. Nah, bagaimana Ustadz kalau ada Quran seperti itu? Ya, sudah kita amankan. Gitu ya. Kalau ada Al-Quran yang bisa kita pakai yang lebih nyaman, kita pakai. Nah, Quran ini gimana Ustadz? Ya, udah kita simpan. Ya. Kalau kita buang, kita mengurangi adab kepada Quran. Ya, kalau kita bakar gimana? Kan nggak boleh. Ya, nah jadi nggak boleh ya Ustadz ya? Oh, nggak boleh. Jangan ya, jangan. Lebih baik kita simpan. Nah, jadi kita simpan saja. Kadang-kadang terus berdebu apa harus kita piara ya itu masing-masing ya, mungkin nanti boleh diambil pendapatnya masing-masing, nanti silakan boleh di YouTube ya mungkin banyak karena itu bagian daripada fikihnya. Saya terlepas dari itu ya karena saya belum terlalu paham, tapi saya pribadi jika ada seperti itu Al-Quran yang sudah saya tidak pakai itu disimpan di tempat walaupun dia berdebu tidak apa-apa. Ya, karena untuk bentuk mulia saya tidak saya buang, tidak saya simpan di tempat barang-barang yang tertumpuk bekas, tidak. Tapi saya simpan walaupun berdebu seperti itu ya. Tapi kalau bisa tetap dipakai, itu Masya Allah ya. Saya tidak bawa Quran ya. Jadi saya punya Al-Quran satu ya. Itu sudah sudah sininya robek, kemudian kertasnya sudah lepas ya. Nah, sampai sekarang itu yang buat saya menghafal, buat saya murojaah itu ya. Nah, sampai-sampai ada yang nanya nggak bisa beli Al-Quran lagi Ustadz gitu. Oh bisa ya, cuman karena cintanya kepada Al-Quran yang ini, Quran itu tidak saya kemana-manain. Nah, seperti itu ya. Kalau bisa masih bisa dipakai, tapi kalau misalkan tidak bisa karena sudah tidak memungkinkan, disimpan saja lebih baik ya. Saya pakai untuk kalau misalnya kalau mau buka lembaran berikutnya pakai dijilat jari, apakah berdosa kita itu Ustaz? Masya Allah ya. Ini pertanyaannya sudah ke ranah fikih nanti ya. Masya Allah. Ustaz, kalau misal ini terakhir saya jawab ya. Nanti kita talaki.
Ustaz mau buka Al-Quran, cuman ke apa namanya? Ke seperti kita biasa menghitung uang gitu ya. Nah, kalau kita masih bisa dibuka dengan baik-baik ya enggak perlulah seperti itu ya. Tapi Jadi apakah dosa kita Ustaz kalau pakai itu begitu maksudnya? apakah berdosa Ustaz? Allahu a'lam. Allahu a'lam. Saya terlepas ya, tadi takutnya ini salah ya. Tapi Allahu a'lam ya. Jadi kalau bisa menghindari sesuatu yang membuat kita ragu ya hindari ya. Oh ini berdosa atau enggak ya? Nah, jadi kita hindari ya. Kalau memang apa ya? Kalau memang terasa sulit untuk dibuka ya, mungkin dibuka pelan-pelan aja. Itu kayaknya masih bisa ya. Nah, jadi tidak perlu harus dibasahin dulu tangannya dengan itu. Allahu a'lam bishawab. Baik, itu saja ya untuk pertanyaan. Pertanyaannya masya Allah di luar materi ya. Itu. Baik, silakan boleh di raise hand. Kita baca ayatnya ayat 9 dan ayat 10. Nah, ini ada Pak Vicky. Silakan. Ahlan wa sahlan. Tadi sudah angkat tangan ya. Sekarang turun lagi. Pak Ahmad, silakan. Monggo Pak. Pak Ahmad Hatta. Oh, ya Ustaz, 9 dan 10 ya Ustaz ya. Ya betul. Langsung ya. Jadi langsung ayatnya saja. Ya. Wasamudallazina. Coba ulangi. Itu huruf tha. Watha, tha. Wasamudallazina jabu. Wasamudallazina jabus Rabil wad. Baik, yang lainnya boleh di-mute dulu ya. Sebentar biar suara Pak Ahmadnya terdengar. Ulang Ustaz. Ulangi. Wasamudallazina jabus rabil wad. Wa fir'auna zil autad. Wa fir'auna dzi. Itu huruf dzal. Jadi sama. Wa thamuda wa dzi. Dia sama. Wa tha wa dza. Kemudian wa dha itu sama. Wa dha wa tha wa dzalil ulya. Wa fir'auna zil autad. Ulangi. Dzi. Coba ditipiskan. Jangan dzi tapi dzil. Wa fir'auna zil. Ro-nya jangan mantul. Wa fir'auna dzil autad. Wa fir'auna zil autad. Baik. Mumtaz. Lanjut. Ibu Haslinda Riau. Ada Ibu Haslinda? Ya, Baik, lanjut. ya. Oh, ada. Tadi masih mute. Wa thamudalladzina jabus sakhra bil wad. Wa fir'auna dzil autad. Bagus, Masya Allah. Ibu Putut, silakan. Wa samudalladzina jabus sakhra bil wad. Wa fir'auna zil autad. Ulangi. Wa fir'auna dzil autad. Wa fir'auna zil autad. Baik, Ibu Yayang. Ini Bapak Yayang atau Ibu Yayang ya? BKL. Ibu Bengkulu. Oh, dari Bengkulu. Masya Allah. Wa samudalladzina jabus sakhra bil wad. Bagus. Wa fir'auna. Wafir. Jangan wafir. Tapi wafir'auna. Wa fir'auna zil. Coba ulangi. Wafi. Ininya rahangnya dia ke bawah. Wafir. Wafir. Nah, gitu. Wa
fir'auna dzil Bukan au tapi ain. Wa fir'auna dzil autad. wa fir'auna dzil autad. Ya, bagus. Masya Allah. Nanti dilatih ya huruf ainnya ya. Ya, Ustaz, makasih. Baik, sama-sama. Ibu Lydia Padang. Silakan. Ya Ustaz, Bismillah. وثمود الذين جابوا الصخر بالواد Wad, jangan wada. Wad. وبالواد. Ulang dari awal atau gimana, Ulangi. Ustaz? Wa thamudal ladzina jabus sakhra bil wad. وثمود الذين جابوا الصخر بالواد وفرعون ذي Baik, الأوتاد. bagus, bacanya bagus, cuman jangan sampai ada berhenti-berhenti ya, jangan ada jeda. Wa fir'auna dzil autad. Jadi jangan wa fir'auna dzil aut. Nah, jadi jangan Boleh gitu. ulang? Nah, diulang wa fir'auna. وفرعون ذي الأوتاد. Nah, gitu bagus ya. Jadi kalau ada lam sukun nggak boleh putus ya, takutnya menjadi saktah ya, menjadi saktah. Lam sukun itu dia bukan termasuk ke dalam huruf yang rokhwa ya, tapi termasuk ke dalam huruf apa? Tawassut ya. Tawassut atau bainiyah ya. Jadi dia makhrajnya tertahan cuman suaranya mengalir. Nah, jadi jangan sampai putus. Wa fir'auna dzil Jadi jangan dzil autad gitu ya. Jadi Barakallahu dialirkan fiik. ke dzil autad. Gitu ya. Jadi setelah al-a langsung dari lam sukun langsung ucapkan hamzanya. Barakallahu fiik. Lanjut. Apa Ustaz? Saktah itu apa? Kan tadi dibilang. Oh, Kan sakta. tadi Ustaz bilang, ya, nanti takutnya Sakta itu adalah ketika kita kita membaca Al-Quran, ketika kita membaca, kita berhenti sejenak suaranya tanpa mengambil nafas, kemudian melanjutkan bacaan, itu saktah namanya. Ada waqaf, kan kalau waqaf kita berhenti bacaannya, ngambil nafas, kemudian lanjut lagi, ya itu waqaf. Kalau saktah, dia tidak ngambil nafas, cuman berhenti untuk melanjutin bacaan, itu saktah. Oh, itu menyalahi arti ya Ustaz? Itu sebenarnya tidak menyalahi arti. Cuman nanti takutnya kita menambah kaidah. Karena saktah itu di dalam Al-Quran hanya ada beberapa tempat saja. Yang ada tanda sin di atas itu ya Ustaz? Kalau Ya, yang betul. Yang ada tanda sin di atas itu. Contohnya misalkan di surat apa Ustadz? Di surah Al-Kahf. Itu ada ya. Sama Yusuf. Yusuf juga. Yusuf ada? Yusuf nggak ada ya? Yasin. Yasin. Surah Yasin. Al-Mutaffifin Ustaz. Mutaffifin. Kalla bal. Ada kayaknya. Gimana? Kalla bal rana. Ya, di surah Al-Mutaffifin dah. Nah, itu ya. Barakallahu fiik. Baik, kita lanjut. Ustaz, jazakallahu fiik. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ibu Haura, silakan. Ada Ibu Haura? Ibu Yeti? Maaf, Ya, masih ada Iya, Ustaz. ya Ustaz, Ibu maaf Yeti, tadi Ibu masih Yeti ya. mute. Silakan Ibu Yeti. Tadi saya belum Ustaz, tadi ke mute. Yang mana? Ibu Yang siapa? Haura tadi ya, yang Haura tadi. Silakan Ibu Ya, Haura siapa dulu. dulu? Oh ya. Ya, afwan ya Ustaz. Apa? Wa samudal ladzina jabus sakhra bil wad wa fir'auna dzil autad. Masya Allah, istiqomahin ya bacaannya. Terus dilatih, istiqomahin. Sering-sering baca Quran. Baik Ustaz. Barakallahu fiik. Lanjut Ibu Yeti. Wa thamudal ladzina jabus sakhra bil wad
وفرعون ذي الأوتاد Ulangi, wa fir'auna dzil autad. وفرعون ذي الأوتاد. Mumtaz, bagus, Masya Allah. Waktunya sudah habis. Saya minta 2 orang lagi, enggak apa-apa. Boleh ya, minta waktunya ya. Ini saya korupsi waktu ini ya. Diizinin nggak nih? Ya, izin. Baik. Saya minta perwakilan dari ikhwan ya. Tadi ikhwannya baru 1. Ini ada Pak Vicky sama Farhan Taufik. Pak Vicky dulu, boleh. Oke, Pak. Bismillahirrahmanirrahim. Wa thamudal ladzina jabus sahra bil wad. Wa fir'auna Fi-nya jangan panjang, langsung ke ro. Wafir, jangan wafi, jangan wafir. Wa fir'auna. Wa fir'auna zil autad. Baik, Masya Allah. Lanjut, Pak Farhan Taufiq. وثمود الذين جابوا الصخر بالواد وفرعون ذي Ro-nya jangan الأوتاد mantul, jangan wafira, jangan wafir'auna. وفرعون ذي الأوتاد. Baik, Masya Allah. Barakallahu fikum jami'an ya. Baik, cukup ya untuk malam ini. Alhamdulillah kita sudah sampai jam 21:03, Masya Allah. Yang seharusnya jadwalnya cuma sampai jam berapa? Jam 9. Jam 9 ya. Jadi saya mohon maaf ya karena sudah korupsi lebih dari 4 menit. Ya mudah-mudahan teman-teman maafin ya. Insya Allah itu semua kebaikan nanti insya Allah. Baik. Itu saja untuk malam ini. Berarti kita sampai ayat 10 ya. Next di pekan depan jadi ya. Pekan depan ya. Panjang umur, sehat badan semuanya hadir hari ini. Rezekinya lancar, urusannya dipermudah. Kalau ada yang usahanya Allah berikan kemudahan ya. Kalau ada yang berbisnis atau ada yang berdagang Allah berikan kemudahan laris seperti itu ya. Kalau ada yang jadi seorang pengajar, nah ini ya kalau ada yang jadi seorang guru di sini, nah ini saya Insya Allah luar biasa ya. Sekarang guru kita di Indonesia sedang banyak trouble ya, banyak sedang diuji ya guru-guru di Indonesia. Kita doakan mudah-mudahan guru-guru kita Allah muliakan ya. Insya Allah. Di HP saya. Kalau ada yang ngaji di sini, ingat cita-cita tertinggi seorang nabi ya itu adalah menjadikan anaknya sebagai marbot ya. Sebagai marbot ya. Kenapa? Karena cita-cita tertinggi itu adalah menjadi hambanya Allah ya, dan salah satu hambanya Allah adalah ketika ia mengajarkan Al-Qur'an ya. Jadi harus bangga kalau ada di sini seorang guru ngaji ya. Apapun profesinya tetap harus ngaji. Itu intinya ya. Baik, kita akhiri sama-sama dengan mengucapkan hamdalah. Alhamdulillah. Untuk kelasnya ditutup sama Kang Gin ya, karena tadi dibuka oleh moderator. Itu saja dari saya. Mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Syukran jazakallahu khair Pak Ustaz. Semoga Ustadznya juga sehat. Amin. Amin. Ya ibu-ibu semuanya, alhamdulillahirrahmanirrahim. Mudah-mudahan ilmu yang telah diberikan menjadikan ilmu yang bermanfaat bagi kita semua dan menjadikan amal jariah yang tidak terputus untuk Ustadz dan semua. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Baik, berita baiknya untuk Bapak Ibu semuanya, apabila Bapak Ibu semuanya ingin ngajinya ikut kelas tahsin privat atau ingin lebih privat lagi bertemu dengan Ustadz Salman, dengan Ustadz Ari atau Ustadz kita yang lainnya, Bapak Ibu semuanya bisa ikut di join di WA grup kami yang akan saya kirim di live chat. Bapak Ibu semuanya bisa langsung klik aja, nanti admin kita Teh Siva akan membantu Bapak Ibu semuanya untuk dijadwalkan
ikut kelas ngaji privat agar apa? Agar membaca Al-Qur'an kita semakin nyaman, semakin asik dan semakin benar seperti itu Bapak Ibu semuanya. Mohon untuk diklik dan mengikuti kelas tahsinnya bersama-sama dan kita bertemu lagi mudah-mudahan di kelas tahsin privat berikutnya seperti itu Bapak Ibu semuanya ya. Untuk kelas tahsin akbarnya tetap berlanjut di malam Rabu dan malam Minggu. Alhamdulillah wa Malam syukurillah. Senin Ustaz. Ya, untuk kelas tahsin kali ini sudah beberapa kelas yang sudah ada dan mungkin akan terbatas untuk pesertanya. Untuk mengamankannya silakan Bapak Ibu untuk mendaftar di kelas tahsinnya seperti itu. Baik, selanjutnya marilah kita tutup acara ini dikarenakan waktu sudah menunjukkan jam 9 lebih 7 menit. Alhamdulillah wa syukurillah acaranya telah berjalan dengan lancar. Sangat energik sekali materi yang diberikan, sangat interaktif sekali. Terima kasih ibu-ibu bapak semuanya telah aktif dalam kegiatan belajar mengajar kali ini. Alhamdulillah. Dan mudah-mudahan kita dapat bertemu lagi di kelas tahsin privat maupun kelas tahsin akbar. Allah perpanjang umur kita, Allah perpanjang rezeki kita, dan Allah berikan ridho dan Allah ya Rabbal Alamin. Marilah kita bersama-sama menutup acara kelas tahsin kali ini dengan bacaan hamdalah dan doa kafaratul masjid. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Saya Ginting Hamida mewakili Sobat Ngaji undur diri. Saya tunggu di kelas tahsin privat maupun di kelas tahsin akbar berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sama-sama Ibu, ditunggu. Oke. Ini Ustaz. Oh iya. Oke. tinggal